fungsi-fungsi ini sudah sering kita gunakan ya. Bagaimana membentuk variabel di bahasa C ya, bagaimana kondisional, struktur kondisional di bahasa C ya, if, titik-titik, then. Nah, itu juga di dasar pemrograman itu ada logika juga ya. Jadi if suaranya bocor. Ini Hendrik matiin dulu. Nah, if kondisi A, kondisi 1 ya, terus ada logika-logika lain seperti AND, OR ya, XOR ya, NOT ya, macam-macam ya. Jadi ini di kuliah pemrograman umum ini sudah ada ya kondisional. Begitu juga loop ya, for i, else if ya. Kalau yang kondisional tadi ya, for i, kemudian sampai berapa gitu ya, looping terus ya. Ya. Jadi ini 3 fungsi ini saya rasa di pemrograman umum sudah ada ya. Tinggal lagi kita mengarahkannya ke multimedia ya. Jadi di dalam buku ini ada beberapa contoh yang bisa nanti Anda, yang sudah mungkin ya, yang sudah Anda terapkan ya, dan Anda contohkan. Nah, hari ini kita akan lihat function ya, function dan objek. Nah, function pun sebenarnya di pemrograman ini saya rasa ini juga sudah ya, sudah Anda pelajari ya. Function itu adalah kumpulan atau kelompok grup ya, dari suatu perintah-perintah dalam bahasa pemrograman. Jadi dia membentuk suatu prosedur atau function ya. Nah, itu dia ya. Function. Ya, sebenarnya di kuliah kita sebelumnya kita sudah menggunakan beberapa function seperti rectangular rect ya, kemudian fungsi-fungsi yang lain ya, background ya, kemudian jadi function itu adalah kumpulan perintah-perintah ya. Nah, membentuk suatu prosedur ya. Ya, contohnya ini ya. Jadi before this chapter on function, we would have translate the above pseudocode into actual code and place it inside draw. Jadi kita membentuk suatu function namanya draw. Nah, ini di bahasa pemrograman tertentu ya. Ketika Anda membentuk function itu tidak boleh katanya itu sama dengan perintah-perintah yang ada di dalam bahasa pemrograman itu. Nah, saya tidak tahu di processing ya. Nah, di processing ini draw itu ada perintah draw apa enggak? Nah, ini bagi yang sudah pernah mencoba ada. Kalau ada perintah draw, ini kita tidak bisa pakai kata ini untuk membentuk function. Nanti takutnya konflik. Ada yang ini, perintah draw di ini processing? Belum pernah kalau pakai function. Ya, mungkin kalau supaya amannya ya kita misalnya bikin draw ini jadi gambar gitu ya. Kalau gambar itu kan nggak mungkin ada perintah gambar di processing maupun di bahasa C maupun di MATLAB itu nggak ada ya. Karena semua perintah di dalam bahasa pemrograman itu pakai kata-kata bahasa Inggris. Nah itu. Jadi kalau sudah aman ya, tidak ada perintah draw ya dalam struktur pemrogramannya. Nah ini kita bisa membentuk function void draw buka kurung tutup kurung.
Ya, nah ini perintah-perintahnya. Jadi di dalam function draw ini ada 1, 2, 3, 4, 5 perintah. Nah, bisa juga di dalam function ada function lagi ya. Nah, ini saya juga tidak terlalu mendalami ya. Kalau background itu kan perintah ya. Jadi di dalam background ini tidak ada lagi perintah-perintah ya. Ya. Draw spaceship. Nah, ini mungkin ya, movie ship. Ya, ini mungkin function juga ya. Jadi di dalam function ada function. Ya. The above demonstrate how function will make our life easier. Ya, jadi enaknya kalau function itu saya rasa Anda juga sudah belajar ya. Jadi function itu dia di luar main program. Nah, ketika dia di luar main program itu kapan saja di main program bisa kita panggil. Nah, ini juga salah satu teknik di dalam rekayasa perangkat lunak bagaimana kita meredius ya, meredius apa file aplikasi kita. Jadi contohnya misalnya program zip ya. Program zip itu kan bervariasi ya. Ada 1 mega filenya, ada 2 mega, ada 3 mega. Nah, kalau kita bisa mereduce ya dengan fungsi yang sama ya, aplikasi kita dengan fungsi yang sama, tetapi ukuran filenya bisa kita buat lebih kecil. Nah, itu merupakan satu kelebihan, maksudnya ketika diproses ya, itu akan membuat lebih ringan ya, lebih cepat dalam pengeksekusiannya. Ya. Nah itu. Ya. Jadi salah satu tekniknya adalah membuat function. Jadi perintah-perintah yang sama di dalam main program ya itu dikeluarkan dan membentuk suatu function atau prosedur ya. Nah itu. Ini suara siapa yang masih ini nih ya? Masuk. Ya, belum dimatiin juga. Ini suara Hanif ini. Hanif, halo Hanif. Halo. Hanif Muhammad Irsyad. Ini mic Anda belum di mute ini. Nah, supaya apa nggak mengganggu ya. Oke, nevertheless, we are missing an important piece, the function definition. Ya, jadi kalau di buku ini ya, dia apa namanya, menunjukkan suatu function dulu, baru dia bilang apa ada sesuatu yang hilang ya tentang definisi dari function atau sesuatu yang kelewatan. Tapi sebenarnya kalau kita sudah belajar bahasa pemrograman ya, kita akan mengerti definisi dari function. Calling a function is old hat. Ya. Jadi we do this all the time. Ya. Jadi kita menggunakan function ya setiap kita memprogram ya, seperti line, rect. Line itu function apa perintah dasar ya? Gimana? Line itu perintah dasar apa function? Kalau di processing itu ini Pak, ya kayak function buat gambar garis, terus rect itu yang gambar segi 4, fill itu ngisi warna gitu Pak. Ya. Jadi ini dibedakan ya antara perintah dasarnya dan function. Jadi di dalam function itu ada kumpulan perintah-perintah dasarnya dan bisa juga dalam function ada function lagi. Ya. And so on.
defining a new made up function is going to be hard work ya. Jadi membuat fungsi yang baru ya itu akan membutuhkan ya, atau akan sebuah pekerjaan yang keras ya. Nah itu. Nah makanya enaknya di dalam pemrograman ya, pemrograman yang sudah modern ya, kita itu sudah disediakan function-function yang kita butuhkan, sehingga kita itu cepat ya dalam menyelesaikan permasalahan kita. Ya. Nah kalau kita membentuk function ya, sedangkan di buku ini memang ya, di buku ini jelaskan itu adalah sebuah hard work ya, pekerjaan yang sulit ya. Ya, kalau kita membentuk functionnya aja sudah lama ya, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan kita? Nah, ya. Bisa jadi permasalahan kita itu butuh banyak function. Ya. Jadi waktu kita habis di membuat function gitu. Ya. Nah, makanya kalau misalnya nanti Anda di dalam pemrograman ya, itu kan ada namanya apa, mailing list atau grup-grup ya, discussion group ya. Seperti kalau di pemrograman Arduino ya. Nah, itu ada grup-grupnya. Nah, kita bisa bersharing function ya. Ya. Dan ya kalau saya pribadi, kita sebagai engineer ya, kita akan menggunakan function-function yang udah jadi. Kalau kita meng-create function sendiri, nah ini akan memakan waktu yang banyak. Tapi ya bisa jadi suatu saat ya function yang kita butuhkan itu tidak disediakan, misalnya di processing atau di MATLAB ya, atau di apa namanya di Bahasa ya, mau tidak mau kita harus buat sendiri ya. Atau di diskusi-diskusi tidak ada function yang kita butuhkan, mau tidak mau ya kita buat sendiri ya. Ntar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi before we launch into the detail. Jadi ini nanti Anda coba-coba ya. Jadi tidak mungkin di dalam kuliah ini kita coba-coba ya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini buku ini sudah sangat lengkap, tinggal Anda
coba-coba program yang dia berikan ya. Nah, ini akan meningkatkan pemahaman Anda tentang function nanti ya. The above demonstrate how functions will make our life easier. Ya iyalah ya. Jadi kita tidak perlu lagi pusing dengan membentuk function ya dengan perintah-perintah dasar ya. With clear and easy to manage code ya. Nevertheless, we are missing an important piece ya, itu definitionnya tadi. Before we launch into the detail, let's reflect on why writing our own function is so important ya. Jadi mari kita refleksikan kenapa menulis fungsi kita sendiri. Jadi ini kita membuat function yang baru ya, yang belum tersedia di di programnya ya, misalnya processing atau MATLAB atau bahasa C ya, atau juga belum dibuat orang ya, misalnya di dalam grup discussion atau mailing list Anda ya. Ya. Jadi kita akan membuat fungsi kita sendiri. Modularity ya. Kenapa kita harus membuat function kita sendiri? Yaitu modularity. Maksudnya function ya, ketika itu sudah dikompil ya, nah itu kan tidak bisa kita melihat secara detail di dalam function itu perintah-perintahnya apa saja ya. Nah kalau kita buat sendiri ya otomatis kita punya istilahnya function mentahnya atau file mentahnya yang masih bisa kita ubah-ubah ya. Ya. Modularity ya. Jadi modular itu artinya bisa diubah-ubah ya. Function break down a large program into small part, ya. Making code more manageable and readable. Kemudian reusability ya. Jadi function allow us to reuse code. Ya. Jadi fungsi itu mengizinkan kita untuk menggunakan ulang. Nah, sama seperti saya bilang tadi ya. Jadi di dalam main program ya, kalau ada perintah yang berulang-ulang, ya, nah itu kita keluarkan menjadi function. Ya. Jadi kalau misalnya perintah line itu ya, line ada 3 misalnya di main program ya, penggunaan perintah line. Nah, line ini kita bisa keluarkan menjadi satu function. Ya. Nah, nanti di main program tinggal kita memanggil function line ini. Ya, jadi itu akan jauh menghemat. Jadi Anda bisa menghilangkan menggunakan hanya sepertiga dari fungsi line. Ya. Jadi reusability, jadi bisa digunakan lagi. Ya, ini ada tugas-tugasnya, kemudian user define function. In processing, we have been using function all along. Jadi di chapter-chapter sebelumnya pun kita sudah menggunakan function ya. Jadi all along ini berarti sepanjang pembelajaran kita sampai di chapter ini. When we say line 0.0, 200, 200, we are calling the function line ya. Built-in function, jadi kita memanggil fungsi line ya. Built-in function of processing environment. Ya. Jadi membangun fungsi di dalam processing ya, memanggil lah. The ability to draw a line by calling the function line does not magically exist. Someone somewhere define wrote underlying codes for how processing should display a line. One of processing strengths is its library of available function. Ya, jadi di dalam bahasa pemrograman, ya, baik itu bahasa C, C++, ya, Python, MATLAB, ya, orang akan melihat library-nya.
Jadi function-function yang ditawarkan semakin kompleks, semakin banyak function yang ditawarkan, misalnya di MATLAB ya. Nah, itu orang pasti akan banyak menggunakan karena ya sangat-sangat terbantu ya. Ya. Jadi available function ya. Jadi function yang tersedia di dalam bahasa pemrograman itu. Nah, ini dia berkata bahwa di processing kekuatan dari pemrograman processing adalah tersedianya function atau library-nya, which we have start to explore throughout the first 6 chapter of this book. Now it's time to move beyond the built-in function. Jadi ini saatnya kita menuju built-in function, jadi function yang kita buat sendiri. Nah, ini struktur dari function ya. Jadi return type, function name. Nah, seperti saya bilang tadi, ya biasakan untuk menggunakan kata di sini ya, function name ini yang di luar perintah dasarnya ya. Nah, ya. Jadi sehingga tidak terjadi bentrok. Nah, kalau kita menggunakan function name-nya ini bahasa Indonesia, saya rasa tidak akan bentrok karena bahasa pemrograman semua pakai bahasa Inggris ya. Terus di sini ada parameter argumen, kemudian di sini ada bodinya ya. Nah, seperti contoh di atas tadi ya. Void, functionnya namanya draw ya. Nah, ini bodinya ada 5 baris ya. Nah, ini code body ya function ya. Nah, ini example void ya. Ini void draw black circle. Ya, kalau dia apa namanya? Function name-nya kompleks seperti ini, nggak ada perintah seperti ini. Draw black circle. Tapi kalau kita bikin circle buka kurung tutup kurung ya, kemungkinan ada perintah dasar circle di dalam processing ini ya. Jadi ini kita mau membentuk circle yang warnanya hitam ya. Jadi fill-nya 0. Kalau kita ingat kemarin itu kalau fill-nya 255 berarti putih. Kemudian ini perintahnya ellipse 50 50 20 20. Nah, ini 50 50 artinya apa? Halo, untuk mengingat kembali. Kalau di rectangular ini kan titik awal ya. Kemudian ini ada wide, lebar dan panjang, width, length ya. Kalau di ellipse apa? Terus kalau di ellipse itu dimulai dari titik pusat, terus radius maksudnya saya. Ya, radius ini 20-20 apa? Berarti titik pusatnya 50-50. Terus ini 20-20 apa? Izin namain Pak. Buat Ya. yang 50-50 itu titik pusatnya. Kalau yang 20-20 di ellipse ya seperti yang Bapak bilang tadi itu 20 width-nya, yang 20 lagi itu tingginya height-nya. Kalau yang pakai radius itu yang circle, Pak. Jadi dia cuma masukin 3 parameter aja. Kalau ini kan ada 4. Ya. Oke, jadi ini nanti akan membentuk lingkaran yang fill-nya isinya yaitu hitam ya. Jadi draw black circle. Jadi menggambar lingkaran yang berwarna hitam. Nah, kalau name-nya gini nggak mungkin ada perintah yang sama ya di dalam perintah dasar. Ya, kalau Anda lihat ya, ini nggak bisa satu ini ya, nggak bisa setengah-setengah dia. Next, harus next dia. Udah, kok gini. Sorry. Oh, ini 10 menit lagi ya.
Jadi kalau nanti mati berarti di ini kan ya, di create baru lagi. Ini nggak bisa terlihat ya. Di mana ya? Nggak kelihatan lagi. Nah, ini kan ada ini ya. Di dalam ini ada function draw black circle ya. Nah, ini draw black circle ini fungsinya di sini ya. Nah, ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, di dalam function ada function lagi yang memanggil function yang lain. Nah, ini. Ya. Jadi void draw, function yang namanya draw, yaitu background-nya, ini bukan fill-nya ya, background. Background-nya 255 berarti putih ya. Kemudian dia memanggil function draw black circle. Nah, draw black circle ini adalah isinya ini ya. Fill ya, 0 berarti hitam, membentuk lingkaran di titik 50-50 dengan lebar dan panjang 20 ya. Jadi karena ini lingkaran berarti dia jari-jarinya 20. Ya. Nah, bisa jadi nanti juga ada function yang lain memanggil draw ini ya. Nah, otomatis ketika draw ini dijalankan juga akan terlink ke draw black circle ini ya. Ya. Jadi istilahnya kalau di pemrograman ya, ketika ini dieksekusi ya, dia akan return kembali returnnya kepada program yang memanggil dia, yaitu function draw ya. Nah, ketika nanti draw ini selesai dikerjakan return, dia akan kembali ke main program yang memanggil dia ya. Nah, itu ya. Jadi itu bisa bercabang-cabang terus ya. Nah, tergantung dari kebutuhan. Oke. Ya, ini ada contoh. Aduh, susah ya. Ini full screen. Full screen. Nggak mau full. Kecil. Ya, ini ada contoh simple modularity. Nah, ini dia bouncing ball. Jadi animasi bola lingkaran yang mantul-mantul ya, bouncing. Ya. Nah, ini int x sama dengan 0, int speed sama dengan 1. Nah, ya. Jadi dia ada variabel speed. Nanti kalau Anda misalnya mau dia lebih cepat, ya berarti ini speednya naik. Kemudian void setup size 200 mode. Void draw, nah ini ya, background-nya putih, kemudian X sama dengan X tambah speed. Ya. Jadi dia akan naik terus ya. Nah, moving ball. Ya. Kemudian bounce ini if X lebih besar dari Y. Ini done ya. Di processing ini apa tanda ini? Tanda pagar 2 ini. Done atau gimana nih? Ada yang udah coba? Kalau saya sendiri belum pernah Pak coba. Kalau di bahasa sini kan ini ya, simbol apa dan itu ya. Nah ini atau or ini ya, atau or ya, or ya. Nah speed sama dengan speed kali min 1. Jadi ini dia akan naik ya. Kalau dia x-nya lebih kecil dari 0, ini akan reverse, jadi menurun ya. Nah, ini speed sama dengan speed kali min 1. Jadi speednya nanti bisa plus, bisa min. Jadi pas plus dia akan naik ke atas ya, pas min dia akan turun ke bawah. Ya.
itu kan sumbu kartesian seperti itu ya. Jadi naik turun itu kan reverse ya. Nih. Kemudian display circle at X location ya. Nah, ini fill-nya 175 ya, mungkin mengarah ke putih. Apa kalau 175? Ya, mengarah putih ya. Dari hitam mengarah ke putih. Nah, ini elips ya, biasa ya, yang tadi di atas. Nah, X-nya ini ya. Nah, ya. Jadi kenapa ditambah speed? Karena posisi X itu kan berubah terhadap speed ya. Jadi istilahnya kalau ada bolanya di posisi 1, terus perubahan berikutnya kan di posisi 1 ditambah dia sudah bergerak berapa jauh kan gitu. Ya. Jadi ini kan apa namanya nih? Increment, Pak. Ya, jadi ini kan ada perubahan, ini speed ini kan perubahan ini ya. Dia sudah bergerak berapa jauh dari posisi awalnya. Nah, itulah posisi akhirnya ya. Jadi ada perubahannya. Nah, ini ya. Jadi nanti dipakai di X-nya ellipse untuk display circle-nya ya. Ya, kemudian ini ada bouncing ball with function, jadi membentuk function. Ya. Jadi function draw ini akan dipanggil, dipanggil di, dipanggil di mana nih? Oh, ini ada keterangannya lebih jauh. Ini ada function display ya, function yang lain. Ya. Jadi ini display, function display ini main program ya. Nah, kalau Anda lihat ini main program, kalau ini biasanya konfigurasi awal ya. Nah, ya. Ini main program, Anda lihat di dalam main program itu ada 3 function ya. 1 move, 1 bounce, 1 display. Nah, kalau Anda lihat function display, dia akan mengarah ke sini ya. Function bounce dia akan mengarah ke sini, function move dia akan mengarah ke sini ya. Nah, enaknya nanti mana tahu di dalam main program Anda ya, Anda butuh perintah function display lagi ya, bisa tinggal Anda panggil. Tapi kalau tidak ada function ya otomatis perintah yang sama akan diulang ya di main program, yaitu perintah apa ya ini tadi ya. Jadi bisa sudah pernah digunakan ya di main program bagian atas, kita butuh lagi ya, kita terpaksa mengetikkan perintah ini lagi ya. Nah, jadi tidak efektif ya, double ya. Nah, ini display ya, if you want to change the appearance, jadi penampakan ya, of the shape, the display function can be rewrite leaving all the other feature of the sketch intact. Jadi Anda nanti bisa, inilah istilahnya modular ya, jadi bisa Anda tambahkan ya. Ini ada react. Ya. Ya, ini nanti bisa dicoba-coba ya. Kemudian berikutnya adalah setelah function adalah objek ya. Bisa full screen. Ya, ini kalau kita kemarin saya rasa belum ya, belum Anda pelajari ya, karena bahasa pemrograman yang Anda sudah lewati itu masih
Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, kalau Anda sudah belajar OOP, Object Oriented Programming, jadi pemrograman itu orientasinya adalah objeknya. Maksudnya kita berangkat dari objek ya. Nah, kalau di dalam di dalam kuliah kita ini, ya berarti kalau kita mau membuat bola yang bouncing ya, atau mantul-mantul ya, berarti kita mulai dari objeknya. Nah, setelah kita menentukan objeknya, baru kita isi dengan programnya. Ya. Jadi bukan programnya dulu, kita melihat hasilnya objeknya seperti apa ya. Ya. Jadi nah ini biasanya lebih mengarah kepada visual programming ya. Jadi Visual Studio ya, itu kan ada Visual C ya. Kalau di MATLAB itu ada Simulink ya. Nah. Yeah, let's embark on a short concept discuss of object themselves. It is important to understand that we are not introduction any new programming fundamental. Jadi kita bagaimana menjelaskan dulu tentang objek ya. Jadi bukan sesuatu yang baru di dalam pemrograman. Object use everything we have already learned. Ya, variable, conditional, statement, loop, function, and so on. What is entirely new, however, is a way of think. Ya. Jadi ketika kita mendeklarasikan objek, ya kita juga menggunakan fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang sudah pernah kita pelajari, ya. Variabel, kondisi, statement, loop, function, so on. Jadi apa yang baru adalah bagaimana cara kita berpikir ya, bagaimana cara kita strukturisasi dan organisasi. We have already learned. Imagine you are not programming in processing, but we instead writing out a program for your day, a list of instruction, if you will. It might out something like, nah ini seperti membuat program untuk wake up ya, bangun pagi, ya, drink coffee, ya, dan segalanya. Ya. What involved here? Apa yang berhubungan di sini ya, yang keterkaitan atau terlibat. Specifically, what things are involved. Jadi secara spesifik benda-benda apa yang terlibat ya. First, although it may not be immediately apparent from how we wrote the above instruction, the main thing is you, human being. Jadi benda yang utama adalah kita ya. Ini berkaitan dengan ini tadi ya, activity ini, human being. You exhibit certain property, you look a certain way. Perhaps you have brown hair, wear glass, nah, appear slightly nearby. Ya, jadi kita bisa terlihat mungkin ya memiliki rambut yang coklat ya, atau menggunakan kacamata dan lain-lain. You also have the ability to do stuff. Ya, jadi kita juga mempunyai kemampuan untuk melakukan stuff ini, berarti kegiatan-kegiatan seperti bangun pagi, ya, makan, minum, dan lain-lain. An object is just like you. Jadi objeknya itu adalah seperti Anda ya. Things that have properties and can do stuff. Jadi stuff-nya itu kita, Anda ya, yang memiliki properti. Ya. Properti itu maksudnya identitas ya, seperti rambutnya coklat tadi ya, menggunakan kacamata dan melakukan kegiatan, can do stuff.
So how this related to programming? Ya, bagaimana ini berkaitan dengan programming? The properties of an object are variable. Jadi properti dari objeknya ya adalah variabel, and the stuff of the object can do are function. Jadi yang dikerjakan oleh objek, apa yang kita kerjakan tadi adalah wake up ya, drink coffee ya, eat breakfast dan lain-lain. Ya, itu adalah function ya. Object-oriented programming is the marriage of everything we have learned in chapter 1 through 7. Data, functionality, and all rule into one thing. Ya, ya ini tadi human data. Nah, ini berkaitan dengan variabel ya. Jadi variabel itu sebenarnya di dalam pemrograman itu kan identitas ya. Ya. Misalnya tadi kita meng-create variabel speed. Nah, speed itu kan identitas ya. Nah, aktivitinya apa ya? Bouncing tadi ya. Mantul-mantul tadi ya. Nah, ini dia human datanya ya, identitasnya ya. Kemudian functionnya apa? Sleep, wake up, eat, write ya. Ya, ini using object ya. Before we look the actual writing of a class itself, let's briefly look at how using object in our main program. Setup, draw, make the world better place. Returning to the car example from chapter 7, you may recall the pseudocode for the sketch look something like this. Jadi ini ada function data global. Nah, ini car color ya, car X location, car Y location, car speed. Ya, kemudian ini ada setupnya, ya. Kemudian ada draw. Nah, ini di chapter 7 ya. Kita belum masuk chapter 7. Object-oriented programming allow us to take all the variable and function out of the main program ya. Jadi object-oriented programming OOP ya mengizinkan kita untuk mengeluarkan variabel-variabel itu ya dan function-function itu keluar dari program utamanya ya, main program ya. And store them inside a car object. Ya. Jadi dan meletakkan mereka di dalam car object ya, objek car-nya ya. Jadi membentuk objek ya. Nah, ya. A car object will known about its data ya. Jadi ya objek ini juga seperti function ya, tapi lebih kompleks ya. Karena kalau function kan kalau Anda perhatikan kan tidak ada ininya ya, variabelnya. Deklarasi variabel itu kan di main program. Jadi ini objek ya, selain ada variabelnya ya, kemudian ada functionnya juga ya. A car object will known about its data, color, location, speed ya. This is part 1. Part 2 of the car object is stuff ya. Jadi part satunya ada warna dari kendaraan itu, lokasinya dan kecepatannya ya. Di part 2 itu ada pekerjaan dari kendaraan itu ya. The method ya, metodenya, dan the car can move and it can be displayed ya. Jadi kendaraan itu dapat bergerak dan dapat ditampilkan ya. Nah ini kalau Anda lihat car object ya, jadi sudah berbeda dengan pemrograman yang di atas tadi ya. Nah ini ya, jadi dia sudah membentuk objek ya. Nah, jadi ini car object, setup, initialize car object. Nah, jadi sama seperti membentuk function dia. Jadi objeknya itu namanya car object ya. Jadi data ini car object, setup car object, draw ya. Ini kalau ada display car object, move car object. Ya. Nah itu. Nah ini ada contohnya, nanti bisa Anda coba ya. Jadi
ini harus Anda coba-coba ya, karena di dalam kelas ini tidak mungkin bisa kita coba semua ya. Ya. Karena keterbatasan waktu juga ini. Bisa ya dicoba-coba ya. Halo? Bisa Pak, bisa. Bisa ya. Karena ini kita udah 1 jam nih. Saya juga nggak tahu ya, apa ini ya, kalau kemarin itu kan instruksi dari kampus itu kalau kuliah online ya waktunya dibatasi ya. Jadi karenanya poin-poin materinya, nah nanti mahasiswa bisa belajar sendiri. Ya. Makanya kemarin kalau nggak salah ada batasan 15 sampai berapa menit kuliah online. Nah ini kita sudah 1 jam ya. Nah ini juga saya merasa kesulitan. Kalau ini ya mungkin bisa lah ya, karena apa pemrograman juga sudah belajar ya. Nah yang sulit itu ya kalau kuliah-kuliah matematika atau fundamental ya, seperti ya matematika lah kebanyakan ya. Nah itu kan harus kita turunkan rumusnya satu persatu. Jadi tidak mungkin waktu 15 menit. Ya, jadi itu dia ya. Saya rasa ini nanti bisa Anda coba-coba ya. Perintah-perintahnya sudah ada ya, tinggal diikutin ya. Jadi ya memang yang lebih advance ya objek dibandingkan function. Tapi tidak semua pemrograman itu berbasis objek ya. Ya, ya contohnya di MATLAB itu kan kita kalau perhitungan matematis apa perlu objek? Objek apa yang mau ditampilkan kan gitu ya? Ya, misalnya perhitungan statistik ya, apa objek yang mau ditampilkan? Biasanya yang berorientasi objek itu sesuatu yang seperti ini ya, multimedia atau berbasis tampilan informasi ya, misalnya apa website gitu ya. Tapi kalau matematis ya tidak perlu, maksudnya hasilnya ditampilkan dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk teks saja udah cukup gitu ya, nggak perlu pakai grafik apa segala macam ya. Atau moving ini ya, moving object ya. Kalau perhitungan matematis kan tidak perlu ya, misalnya Anda melakukan komputasi ya, statistik, outputnya itu cuman yes atau no gitu ya. Ya. Nah itu kan tidak perlu kita tampilkan ya, cukup teks biasa aja udah cukup ya. Nah ya, nah itu. Ya jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Cuman ya kalau OOP kan dia lebih ini ya, lebih ya bagus lah ininya. Tampilan dari segi tampilan terus ya lebih menarik lah. Oke ya, ada pertanyaan lagi? Ada yang ini apa? Yang belum absen? Ada yang gagal absen? Nah, kalau tidak ada, berarti seperti biasa ya, saya kasih tugas ya, nah, supaya Anda juga ya dikerjakan ya, dipelajari gitu ya. Ya, ini satu nggak hadir ya. Saya konfirmasi satu tidak hadir. Ya, Dava ya.
Ya, ini Microsoft Teams saya ini, saya maaf ya, ini kok ini ya. Dalam 1 minggu kemarin tuh kuliah saya itu ya ini mic-nya itu nggak aktif. Nah, kalau pakai Zoom mic-nya bisa. Berarti kesalahannya bukan di hardware saya sebenarnya, bukan di laptop saya ya. Saya nggak tahu di programnya sudah di settingan MS Team ini sudah saya setting ya. Tetap aja suaranya nggak kedengaran suara saya. Makanya beralih ke Zoom ya. Tapi kalau pakai Zoom ya di laptop ini ya bisa ya. Nah, ini juga saya nggak ngerti kenapa kendalanya. Ya. Nah, kemarin saya coba pakai headset ya, atau headphone ya. Itu bisa ya. Jadi ada anomali ini. Oke, ini tugas Anda sudah 2, kemudian tugas berikutnya ya membuat program ya, menggunakan function dan function. Wait, functions dan objek ya. Nah, kalau bisa Anda kreasi sendirilah gitu ya. Memang di buku itu kan ada contohnya ya, cuman ya kreasi sendiri aja ya, supaya bisa lebih memahami. Ya. Ya bereksperimen aja gitu ya. Seberapa Anda bisa ya bereksperimen aja. Ya. Supaya jangan juga copy paste dari buku atau dari teman Anda. Ya, seperti biasa 21 September jam sebelum kuliah ya, jam 10. Ya. Ya, walaupun kuliah kita terbatas ya, ini saya sudah memberikan Anda tugas-tugas yang bisa Anda kerjakan di rumah. Ya, ini juga himbauan dari kampus dan ya mungkin untuk meringankan mahasiswa sebenarnya ya. Karena saya sendiri ya kalau bantuan 14 giga apalagi terbatas ya. Nah, itu juga 15 ya, 15 giga sorry. Nah, itu juga saya rasa tidak cukup ya. Apalagi kalau kelas-kelas besar ya. Ya, 1 bulan ya tidak cukup. Ya, jadi supaya Anda juga belajar ya. Jadi tugas-tugasnya sudah saya berikan ya. Kalau di Perak itu kan ada tatap muka ya, 50 menit ya, tugas terstruktur 60 menit, tugas mandiri 60 menit. Ya. Jadi paling tidak tugas terstruktur sudah ada, tugas mandiri itu sebenarnya pengembangan. Ya. Nah, makanya saya minta ya Anda berkreasi ya, jangan dari buku contoh programnya. Nah, itu sudah 2 jam ya, tugas terstruktur dan tugas mandiri disatukan untuk membuat tugas ini ya. Untuk Anda mengerjakan tugas ini. Membuat program, function, dan objek. Jadi nanti ada 2 ya, ada 2 program. Nah, itu nanti ada laporannya di Word aja ya. Jadi programnya di copy paste ya, Anda memberikan keterangan program itu mau ngapain. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Oh ya, Selamat siang, ini Pak. Dava ini hadir sini enggak ini ya? Coba saya cek. Ya, Pak, saya hadir, Pak. Mohon maaf tadi tidak bisa ya. absen, Pak. Soalnya ada masalah juga bisa join juga, Pak. Ini soalnya yang hadir 29 nih sampai sekarang tadi.
Yang 29 mahasiswanya 33 ya. Oke, berarti hadir semua ya. Oke. Oke ya, jadi silakan diteruskan dipelajari bukunya dan tugasnya dikerjai ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Apa ini? Ujian TA. Ada lagi? Pak, Cukup? izin bertanya, Pak. Ya, Izin ya, bertanya, silakan. Ya. Untuk Mik saya. untuk apa namanya? Untuk bahasa pemrogramannya bebas ya, Pak? Seperti biasa, Pak? Ya, bebas ya, bebas ya. Nah, seperti biasa bebas. Nanti Anda programnya Anda copy paste ke word processing ya. Kemudian Anda berikan narasi ya, keterangan programnya itu mau ngapain. Ya. Baik, Pak. Nah, biasanya kalau bahasa pemrograman ya, ini saya kasih contoh ya. Biasanya kalau bahasa pemrograman ya, kalau di bahasa C, ini ada nggak ya? Ya. Saya ini kan sedikit ya. Nah, itu biasanya ya, misalnya ini ada perintah X sama dengan X tambah speed. Nah, ini kalau di MATLAB itu diberi garis dua seperti ini. Nah, itu tidak akan dieksekusi. Ya, jadi garis dua itu keterangan perintah ini apa gitu. Ya, ini dia bikin di atas ya. Change X location by speed. Biasanya itu dia